Ibu-ibu yang paling tahu, walaupun perut saya besar tapi saya belum pernah merasakan. Ibu, kenapa kita berbicara tentang ibu hari ini? Momen ini mengingatkan kita betapa besarnya jasa ibu. Terutama ibu-ibu yang ada di sini bisa meresapi betapa sulitnya menjadi seorang ibu. Ibu, selesaikah dengan lahir? Ibu, andai kata waktu lahir, sebelum lahir, ditanya sama dokter. Kata dokter kepada ibu kita, Bu, kayaknya harus ada pilihan. Bayinya mungkin selamat, tapi kalau bayi selamat, ibu tidak selamat. Bu, kalau ibu selamat, bayinya tidak selamat. Kira-kira pilihan ibu apa? Hah? Selamatkanlah bayinya, jagalah bayinya, biarlah nyawaku menjadi taruhan kepada anak itu. Adakah manusia yang mau mengorbankan nyawanya dengan tulus dan ikhlas selain seorang yang bernama ibu? Tidak akan pernah kita temukan kasih sayang yang tidak berbalas, pemberian yang tidak diganti, kecuali kasih sayang dari seorang yang bernama ibu. Tulus, ikhlas. Dia tidak berharap apa-apa dari kita. Dia tidak pernah meminta apa-apa dari kita. Kebanggaannya adalah ketika melihat kita gembira. Kebanggaannya adalah ketika melihat kita senang. Apapun dia lakukan asal kita senang. Ibu, begitu kita lahir, katakanlah selamat kita lahir. Selesaikan masalah? Tidak selesai. Malam kita menangis. Kita menangis. Perlukan air susunya. Baru saja dia terlelap. Setelah ngurusin rumah, ngurusin semuanya, baru saja dia terlelap. Kemudian kita menangis memanggilnya. Oh. Kira-kira apa katanya? Gak ngerti gue aku capek. Hah? Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bangun jam berapapun itu. Ketika mendengar panggilan kita, rengekan kita, dia akan bangun. Dia akan pastikan kondisi kita. Dia periksa popok kita basahkah atau tidak. Atau apa yang membuat kita tidak nyaman. Dia akan perhatikan itu. Di tengah mengantuk itu dia susui kita ibu sampai kita puas. Jam berapa saja kita minta air susunya, dia akan memberikan itu. Jam berapa saja kita bangun agar diganti pakaian kita, dia akan ganti itu. Ketika kita sakit ibu, dia tidak akan tidur semalaman memperhatikan kita. Berapa banyak air matanya menetes untuk kesembuhan kita, untuk kesehatan kita. Bu, saya katakan tadi jam berapa saja kita bangun, dia pasti akan bangun untuk kita. Sekarang, coba bayangkan, ketika ibu kita menelpon, Aminah, ada yang nama Aminah sih? Gak ada ya? Aminah, ibu rindu, pulanglah, tengok ibu. Subhanallah, apa jawaban kita? Nanti mak masih banyak kerjaan. Nanti mak belum ada waktu. Subhanallah, inilah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyiratkan dalam Al-Quran, dalam doa kita, Rabbighfirli, Tuhan ampunkan aku, waliwalidayya, ampunkan orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihi keduanya, kasihi keduanya sebagaimana keduanya mengasihi aku waktu kecil. Ibu, setiap kali kita punya masalah dengan orang tua kita, dengan insan yang bernama ibu, bayangkan ketika kita kecil kita punya masalah dengan dia, bagaimana dia menyikapi kita. Masih bersama saya? Anak ibu pernah marah sama ibu? Pernah marah? Yang umur berapa tahun? Lupa umurnya.
Di TK ini. Yang 5 tahun marah sama ibu. Ada anaknya yang pernah marah sama ibu-ibu? Semua anak pernah marah sama kita, betul? Waktu kecil-kecil. Waktu dia marah ibu suka diam? Hah? Atau ibu marah-marah juga sama dia? Hah? Apa yang ibu lakukan? Ibu tertawa. Apa yang ibu lakukan? Ibu peluk dia. Apa yang ibu lakukan? Ibu cium dia. Dia marah, ibu tambah sayang sama dia. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita sebuah doa. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dia mengasihi aku waktu kecil. Bayangkan ibu, ketika dia marah kepada kita. Sekarang kita punya anak. Ketika dia marah sama kita nggak dendam sama dia. Kenapa sekarang setelah kita besar, setelah tulang kita kuat, dia marah sama kita, kita tersinggung sama dia. Kita tidak silaturahim kepada dia, kita tidak telepon dia, kita tidak tanya kabarnya. Allah, begitu agungnya Al-Quran. Maka setiap kali bayangkan ibu, doa itu bukan sembarang. Diajarkan Al-Quran, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya mengasihi aku waktu kecil. Setiap kali ibu punya masalah dengan orang tua ibu, setiap kali kita punya masalah dengan orang tua kita, bayangkanlah ketika kita kecil punya masalah sama dia. Betul? Ketika kita kecil, anak ibu kecil nggak mau makan, apa ibu bikin? Ibu tanya, mau makan pakai apa nak? Pakai tempe goreng, pakai ayam goreng. Betul? Ibu akan usahakan supaya dia makan. Ibu akan carikan cara supaya dia makan. Di saat orang tua kita tuai, mungkin akan terjadi pengulangan itu. Dia tidak mau makan, tidak selera makan. Apakah kita lakukan seperti yang dia lakukan kepada kita di waktu kecil? Tanya dia mau makan apa, kita suapi dia, kita jaga dia, kita cari apa seleranya. Atau kemudian kita marah-marah, mama payah kali, makan aja pun payah, belum cari makan. La ilaha illallah. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Qur'an, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Hamalat ummu wahnan ala wahnin. Dia dikandung ibunya susah di atas kesusahan. Ibu, itu ada istri saya. Waktu hamil anak pertama kami di Malaysia. Subhanallah, ibu, untunglah saya tak jadi perempuan. Setiap kali makan, apa saja yang dimakan dia muntahkan. Tidak bisa apa-apa. Saya bayangkan betapa sulitnya menjadi seorang ibu. 3 bulan lebih, itu anak yang pertama. Badannya tinggal tulang sama kulit. Begitulah ternyata seorang ibu membesarkan anaknya. Begitulah ternyata seorang ibu mengandung. Ada yang diinfus. Ada di tempat saya sana, tidak mau makan, minum harus pakai air mineral. Itu saja dia minum. Ada lagi yang harus minum pakai air sirup saja. Kalau tidak air sirup tidak bisa minum. Ibu sekalian, wahnan ada wahnin wa fisaluhu fi amain, kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Tidak mudah itu. Kemudian kata Allah, apa yang kita lakukan kepada mereka ketika mereka tua? Di saat kita sudah mulai membesar, kata Al-Quran, imma yablughanna dakal kibar, mungkin mereka akan sampai waktu tua di sisimu. Ahaduhuma au kilahuma, salah seorang yang mungkin bersamamu di hari tuanya. Au kilahuma, atau keduanya mungkin bersamamu di hari tuanya. Apa yang harus kita lakukan kepada keduanya di saat dia sudah renta, dia tidak punya kekuatan, kakinya sudah tidak mampu lagi menyanggah tubuhnya? Apa yang kita lakukan ketika dia sudah mulai gemetar memegang sesuatu? Apa yang kita lakukan ketika dia sudah berkata kepada kita, menyampaikan pesan-pesannya di hari tuanya? Kata Al-Quran, fala taqul lahuma uff, jangan pernah mengatakan uff. Apa arti uff? Ibu, dalam bahasa Arab uff itu sebuah isyarat dengan kata-kata atau dengan sikap yang melambangkan kita membantah apa yang dikatakan
Bukan cuma kata ah. Pernah bilang ah sama mama? Pernah. Ah mama kolot. Ah mama tidak ngerti, zaman sekarang sudah berbeda. Al-Quran mengatakan fala taqul lahuma uff. Uff itu ibu. Dengan kata-kata jangan bilang ah. Juga uff itu artinya dengan sikap. Dia ngomong kita tinggal, uff. Dia bicara kita membantah, uff. Berapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan dengan ibu kita. Maka saya katakan, siapa saja yang masih ada ibunya hari ini, nanti pulang dari pertemuan ini, peluk ibu kita, cium dia, minta ridhonya, minta doanya. Karena pintu surga di bumi ini ada dua pintu surga. Ketika keduanya masih hidup, kedua pintu surga ini akan menghantarkan kita ke surga Allah. Pintu surga dari ibu dan pintu surga dari ayah. Dan ibu adalah orang yang paling utama. Seorang sahabat datang berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi suhbati?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling layak aku jadikan orang dekatku? Kata Rasul, ummah, ibu. Summa man ya Rasulullah? Habis itu siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasul, ummah, ibu. Summa man ya Rasulullah? Habis itu siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasul, ummah, ibu. Summa man ya Rasulullah? Siapa lagi habis itu ya Rasulullah? Kata Rasul, abu, ayah. Kata ulama, kenapa untuk ibu 3 kali? Untuk ayah cuma sekali? Karena ibu mengandung, ibu melahirkan, dan ibu membesarkan. Sementara ayah cuma ikut dalam satu peran di sana, membesarkan si anak. Subhanallah. Kata Al-Quran, fala taqul lahuma uff. Jangan pernah mengatakan uff. Uff itu saya katakan tadi sikap yang menunjukkan kita tidak setuju dengan pendapatnya. Kata-kata yang membantah apa yang dikatakannya. Kata Al-Quran, fala taqul lahuma uff. Yang kedua, wala tanharhuma. Jangan hardik keduanya. Betapa banyak kita menghardik orang tua kita, merasa hebat karena sudah sarjana, merasa hebat karena sudah punya kekayaan, merasa hebat. Ibu, kita ini kadang-kadang aneh. Sama suami kita lembut, ibu. Sama suami kita sangat hormat. Padahal ibu kalian yang muka Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling layak, orang yang paling layak untuk kita dengar kata-katanya adalah ibu kita. Kata Al-Quran, jangan katakan uff dan jangan sergah keduanya. Apa arti menyergah? Membantah apa yang dikatakan oleh keduanya. Kita lanjutkan ayat. Kata Al-Quran, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu kepada kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Ibu, siapapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, apapun karir yang kita miliki, demi Allah, di mata ibu kita, kita adalah anak. Maka jangan pernah merasa hebat. Kata Al-Quran, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu, tunjukkan kasih sayangmu kepada orang tuamu. Jangan pernah merasa hebat dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Dan dalam situasi apapun, wa qul lahuma qawlan karima. Berbicaralah kepada orang tuamu qawlan karima, dengan bahasa yang mulia, bahasa yang menyejukkan. Qawlan karima, bahasa yang tidak menyakiti hatinya. Qawlan karima, bahasa yang memberikan penghargaan kepadanya. Itu yang harus kita lakukan di hari tua. Ibu-ibu sekalian yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf kepada protokol, ceramahnya tak singkat jadinya, sudah agak panjang. Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan rasa cinta kita kepada ibu, meningkatkan rasa sayang kita kepada ibu. Saya minta kepada kita nanti semua, bagi yang masih hidup ibunya, ya, pulang nanti belikan sesuatu yang istimewa untuk ibu hari ini. Kita kalau pergi sering nanya, nak kau mau apa? Betul? Kita sering nanya,
Kalau ibu yang lagi jalan tanya suami, suami mau apa? Padahal kenalnya baru sekian lama. Kalau kita tidak kenal kasih sayang ibu, tidak mungkin kita bisa besar seperti hari ini. Hari ini coba tanya ibu kita, tanya emak kita kalau masih hidup, tanya mereka, mama hari ini mau makan apa? Kalau nggak punya uang beli pakaian, Pinomat, tahu Pinomat? Ya, Pinomat paling tidak tanya dia hari ini mau makan apa, berikan makanan spesial hari ini kepada dia, peluklah dia, rasakan kehangatan itu. Sebelum nanti kau hanya bisa melihat pakaian yang tergantung ibu, dan kau sudah tidak bisa lagi mencium harum tubuhnya. Sekarang ketika kau masih bisa mencium harum tubuhnya, ketika kau bisa memeluknya, pergilah, temui dia, jumpai dia, katakan maafku, mintakan ridhonya. Karena Rasul bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah bersama ridha orang tua, dan murka Allah bersama murka orang tua. Saya tutup kajian ini dengan satu kisah. Seorang laki-laki berangkat dari Yaman. Dia gendong ibunya. Ibunya lumpuh. Dia gendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ibu tahu berapa jarak Yaman dengan Mekah? Lebih kurang 1.600 km. Ibu, belum ada pesawat seperti hari ini. Dia berjalan dari Yaman sampai ke Mekah. Lebih sebulan perjalanan itu. Kalaupun dia naik unta, lebih sebulan perjalanan itu. Dia pikul ibunya, dia gendong ibunya, karena ibunya lumpuh. Ibu, sampai di Mekah, dia ketemu dengan Ibnu Umar. Dia tanya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, apakah dengan melakukan semua ini, saya urus ibu saya gendong, saya ceboki, semua saya lakukan untuk ibu saya karena saya mencintainya, saya bawa haji, apakah dengan semua yang saya lakukan ini saya sudah membalas jasa kebaikan? Apa kata Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, belum. Walaupun balasan untuk satu tarikan napas ketika melahirkanmu, kau belum bisa membalasnya. Apa yang kau lakukan selama ini, kata Ibnu Umar, belum mampu membalas satu tarikan napas ketika ibumu melahirkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita. Dan Rasul mengatakan, birru abaakum. Catat ini ibu dalam hati kita, dan jangan lupa sampai hari kiamat. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tuamu. Berbaktilah kepada orang tuamu, tabirrukum abnaukum. Nanti anakmu akan berbakti kepadamu. Ada satu keluarga di Arab, ibu. Ibunya kalau mau makan, karena sudah kena penyakit, sudah tua, sering kalau menyentuh sesuatu jatuh. Dia mau mengambil gelas, kadang-kadang dia mau pegang gelas, jatuh, tumpah. Istrinya marah-marah. Istri kebetulan anak dia anak laki-laki itu. Apa yang terjadi, ibu? Akhirnya ditaruhlah di bawah makan, berbeda dengan mereka makan. Dibuatlah cangkir khusus untuk dia di situ. Makannya tidak sama lagi dengan mereka, makan dia di situ. Karena selalu berserak, ibu. Apa yang terjadi? Kemudian dibuatkanlah, kalau ini rumah, di sudut situ dibuatkanlah kamar kecil. Ya, rumah kecil, sejenis kamar begitu, agar ibunya di sana. Ibu sekalian, apa yang terjadi? Satu hari anak cucu dari ibu itu melukis, menggambar rumah. Setelah dia gambar rumah, ibu, kemudian anaknya ibu itu, ya, melihat cucunya ibu itu, berarti anak dia sedang melukis, menggambar begitu. Dia tanya, ini gambar apa, nak? Kata si anak, ini gambar rumah. Si ayah nanya, kamarmu nanti yang mana? Ini kamarku. Kemudian kamar ayah sama ibu mana? Setelah dia bilang kamar ayah sama ibu mana,
Ternyata si anak tadi membuat gambar kecil di ujung rumah. Ini kamar ayah sama ibu nanti kalau sudah tua. Ibu sekalian, tersentaklah si ayah bahwa itulah yang akan dilakukan kepadanya ketika dia hari tuanya. Kenapa? Anak akan belajar dari apa yang dia lihat. Anak akan belajar dari apa yang dia dengar. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, dia akan melihat, oh, orang tua saya berbakti kepada orang tuanya. Satu hari nanti dia akan berbakti kepada kita. Tapi kalau kita tidak berbakti kepada orang tua kita, jangan menyesal. Di hari tua kita pun diperlakukan oleh anak kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Terakhir, selamat Hari Ibu. Semoga berbahagia. Semoga kita menjadi ibu-ibu yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Dan mohon izin, setelah ini saya langsung harus berangkat ke tebing tinggi untuk melayat. Ada sepupu istri yang meninggal. Semoga acara ini sukses. Dan nanti ketika memeluk anakmu, doakan anakmu ibu. Semoga menjadi anak yang saleh. Amin. Menjadi anak yang saleh. Kesolehan itu yang penting bagi anak-anak kita. Pintar, saleh, bagus. Saleh, pintar, bagus. Tidak cukup sekedar untuk kehidupan dunia ini saja, tapi yang terbesar adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ibu tahu qurrata a'yun? Apa arti qurrata a'yun? Jadi panjang-panjang ceramahnya ini, kemana-mana, ya kan? Tuh, qurrata a'yun itu menangis karena gembira. Menangis karena gembira. Ibu sudah lama tidak ketemu dengan anak. Dia merantau tempat jauh. Hari ini dia pulang. Ibu menjemputnya di Kuala Namu. Begitu ibu ketemu, ibu lihat dia saleh, ganteng, semuanya sudah. Kemudian karena sudah tidak lama ketemu, ibu peluk dia. Ibu nangis gak? Nangis gak? Nangis. Nangis apa? Gembira. Itulah qurrata a'yun. Semoga tangisan-tangisan kita terhadap keluarga dan anak-anak kita adalah tangisan qurratu a'yun. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.